Resmi ditetapkan tersangka, psikolog forensik ungkap tindakan GRT penuhi pasal pembunuhan berencana. Polrestabes Surabaya telah resmi menetapkan Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka atas kasus penganiayaan yang dilakukan pada kekasihnya, DSA, Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Pasma Royce pada konferensi pers dengan menghadirkan tersangka Gregorius Ronald Tanur. Anak dari anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur itu ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan prarekonstruksi. Menyoroti sangkaan pasal polisi terhadap tersangka Gregorius Ronald Tanur ini, psikolog forensik Reza Indragiri Amril turut memberikan pendapat. Reza menilai perbuatan yang dilakukan Gregorius Ronald Tanur terhadap DSA telah memenuhi unsur pasal 338 KUHP. Adapun ancaman hukuman pada pasal 338 KUHP ialah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Ia pun meminta penyidik Polrestabes Surabaya patut mendalami kemungkinan penerapan pasal tersebut. Reza mengatakan, jika melihat urutan kronologi, terindikasi perilaku kekerasan Gregorius Ronald Tanur bereskalasi. Artinya ia menyasar organ tubuh bagian bawah ke organ tubuh bagian atas korban Dini Sera Afrianti. Dikatakannya, eskalasi kekerasan sedemikian rupa, tambahan lagi karena tidak ada yang meleset dari organ vital korban serta terdapat jeda antara menabrak dan episode kekerasan sebelumnya. Mengindikasikan GRT sebenarnya berada dalam tingkat kesadaran yang memadai baginya untuk meredam atau bahkan menghentikan perbuatannya. Namun, alih-alih menyetop, dalam kondisi kesadaran tersebut GRT justru menaikkan intensitas kekerasan terhadap sasaran. Dengan kondisi kesadaran dan aktivasi kontrol sedemikian rupa, patut diduga bahwa GRT pun mampu untuk sampai pada pemikiran bahwa ia akan melakukan perbuatan yang dapat menewaskan korban. Dengan kata lain, diperkirakan bahwa pada waktu itu di kepala GRT sudah muncul pemikiran atau imajinasi tentang kematian korban. Atas dasar itu, Polrestabes Surabaya patut mendalami kemungkinan penerapan pasal 338 KUHP. Yang perlu diselidiki adalah ada tidaknya kontrol diri sebagai perwujudan kesadaran GRT. Untuk memastikannya, perlu ditemukan pola eskalasi perilaku kekerasan GRT terhadap sasaran. Reza menyarankan untuk memeriksa korban DSA dalam keadaan hamil atau kondisi-kondisi fisik lainnya yang bisa menjadi preteks bagi GRT untuk melenyapkan DSA. DSA tewas dengan luka memar di paha kiri dan beberapa luka lecet di kedua kakinya pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, dini hari. Tewasnya janda muda yang sudah 4 tahun tinggal di Surabaya ini diduga tidak wajar.